Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas yaitu kriteria wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Sejauh ini kan kita banyak melakukan pelaporan melalui elektronik ya, yaitu entah itu melalui DJP online ataupun melalui Cortex. Nah, di sini ada kriteria wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Jadi, kan banyak di kota-kota yang mungkin buat kota-kota besar mungkin kita udah terbiasa melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Nah, tapi tidak banyak juga yang mungkin di desa-desa tertentu atau mungkin di kota-kota tertentu masih ada wajib pajak orang pribadi yang masih melaporkannya menggunakan offline, yaitu hard copy dengan datang ke kantor pelayanan pajak terus kemudian melaporkan SPT atau mungkin dia tidak tahu bagaimana cara melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Nah, di sini ada kriteria yang, eee, harus melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Perlu diketahui juga ya bahwa SPT tahunan pajak penghasilan dapat berbentuk dokumen elektronik ataupun berbentuk formulir kertas atau hard copy. Namun, SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH bagi wajib pajak disampaikan dalam bentuk elektronik untuk wajib pajak yang memenuhi salah satu kriteria ini. Jadi ada 7 kriteria yang harus menggunakan, atau harus melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Yang pertama adalah wajib pajak merupakan wajib pajak badan. Jadi di sini udah jelas jika teman-teman, CV atau PT ataupun, yang lainnya ya, yang berbentuk badan hukum, maka harus melaporkan SPT tahunannya menggunakan elektronik. Dan yang kedua adalah SPT tahunan PPH yang disampaikan wajib pajak berstatus lebih bayar. Jika berstatus lebih bayar, maka harus dilaporkan secara elektronik. Nah, terus yang ketiga adalah wajib pajak diharuskan menyampaikan SPT massa dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi misalnya di sini untuk SPT massanya adalah laporan pajak bulanan ya. Jadi anggaplah misalnya di PPh Pasal 21 dari Januari sampai dengan masa Desember menggunakan Cortex, maka secara otomatis pelaporannya juga harus menggunakan, SPT tahunannya yaitu menggunakan elektronik gitu. Nah, yang keempat adalah wajib pajak pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi anggaplah misalnya NPWP itu terbit dari tahun 2020 misalnya. Di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melaporkannya secara elektronik. Nah, mungkin di SPT tahun 2025 maka tidak bisa menggunakan, apa, eee, melalui hard copy atau, langsung datang ke KPP untuk melaporkan SPT secara offline ya. Jadi tetap harus menggunakan elektronik karena dari histori sebelumnya menggunakan elektronik ini misalnya dengan, statusnya orang pribadi ya, karena kalau misalnya status, badan secara otomatis poin satu aja sudah, tidak bisa gitu. Nah, yang kelimanya adalah wajib pajak terdaftar di kantor pelayanan pajak, KPP selain KPP Pratama. Jadi kalau misalnya di KPP Madya ataupun, di KPP wajib pajak besar, maka secara otomatis tidak boleh menggunakan secara offline ya. Nah, yang kelima adalah wajib pajak yang menggunakan jasa konsulan pajak dalam memenuhi kewajiban pengisian SPT tahunan PPH. Jadi misalnya, teman-teman menggunakan jasa konsultan terus kemudian melaporkannya melalui offline, maka tidak bisa ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik. Jadi misalnya teman-teman menggunakan kantor akuntan publik, terus kemudian melaporkan SPT secara offline, maka tidak bisa ya, maka harus beralih ke online. Itu dia ya, ada 7 kriteria yang tidak boleh melaporkan SPT secara offline, jadi harus elektronik. Ini saya kutip dari ddcnews.co.id.
Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Kita berbagi informasi terkait perpajakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.